Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 5. Adapun tugas atau task yang diberikan adalah pada tugas kali ini Anda akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah atau course, mahasiswa atau student, dan rencana studi atau enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yaitu yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit atau kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah kredit ini lebih kecil dari 0 dan lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program studi atau studi program. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengkontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan grade. Terdapat 3 semester, ganjil, genap, dan pendek. Kemudian terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade, yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di set dengan non untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai angka 0,0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat course dengan menggunakan fungsi create course, kemudian menampilkan informasi dari sebuah course ke stdot dengan menggunakan fungsi print course, kemudian membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student, kemudian menampilkan informasi dari seorang student ke stdot dengan menggunakan fungsi print student, kemudian membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment dan menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdot dengan menggunakan fungsi print enrollment. Kemudian memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat atau Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali ia pun bersedia membantu. Jadi di sini ada solution design di mana semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik H. Kemudian entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures. Sementara opsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerations. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini, di mana Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Kemudian output dari format. Berikut adalah format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Jadi yang pertama, print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Kemudian keempat, data tersebut ditulis dalam bentuk satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Kemudian print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan tombol pipe sebagai separator. Kemudian print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah di mana NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Jadi ini adalah compilation-nya. Jadi kita masuk saja kepada programnya. Di mana
Baik, di sini saya akan mempresentasikan kode C yang terdiri dari dua file, yaitu academic.c dan academic.h. Keduanya saling terkait dalam membangun sistem akademik sederhana yang mencakup pengelolaan data mahasiswa, mata kuliah, dan hasil studi. Jadi untuk academic.h, di mana pertama-tama mari kita lihat file academic.h. File ini adalah file header yang berisi deklarasi tipe data dan fungsi yang akan digunakan di file academic.c. Jadi di sini ada enum grade, di mana berisi nilai enum yang merepresentasikan huruf A, AB, B, BC, C, D, E, T, dan grade known untuk nilai kosong. Kemudian enum semester 1, enum semester T, di mana berisi nilai enum yang merepresentasikan tipe 3 tipe semester, yaitu ganjil, genap, dan pendek atau short. Kemudian struct course T, di sini struktur ini berisi informasi tentang mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama, jumlah kredit, dan nilai kelulusan. Kemudian struct student T, struktur ini berisi data mahasiswa seperti NIM, nama, tahun masuk, dan program studi. Kemudian struct enrollment, struktur ini menyimpan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa termasuk tahun, semester, dan nilai. Kemudian di bagian bawah terdapat deklarasi fungsi seperti grade to text, calculate performance, kemudian print course, print student, print enrollment, kemudian struct course T, kemudian struct student T, dan enrollment. Nah, fungsi-fungsi ini didefinisikan di file academic.c. Jadi untuk academic.c, ini berisi definisi dari fungsi-fungsi yang dideklarasikan di academic.h. Jadi di sini fungsi grade to text itu, fungsi ini menerima parameter berupa nilai enum grade dan mengembalikan nilai string sesuai dengan nilai hurufnya. Kemudian jika nilainya tidak valid, maka akan mengembalikan nilai non. Kemudian untuk fungsi calculate performance, jadi di sini fungsi ini menghitung performa nilai mahasiswa berdasarkan bobot nilai dan jumlah SKS. Kemudian terdapat array grade points yang merepresentasikan bobot nilai di sini, yaitu kalau dia E 0,0, kalau dia D 1,0, C 2,0, BC 2,5, B 3,0, AB 3,5, dan A 4,0. Kemudian fungsi print course, di mana fungsi ini mencetak informasi tentang mata kuliah dalam format, yaitu kode, nama, jumlah kredit, dan nilai kelulusan. Kemudian untuk print course, fungsi ini mencetak informasi. Untuk print student, fungsi ini mencetak informasi tentang mahasiswa dalam format, yaitu NIM, nama, tahun, dan program studi. Kemudian untuk print enrollment, fungsi ini mencetak informasi pengambilan mata kuliah dalam format, yaitu kode MK, NIM, nilai, dan nilai performa. Kemudian untuk create course, ini untuk menerima data string untuk kode, nama, jumlah kredit, dan nilai kelulusan, lalu mengembalikan objek course T yang berisi informasi tersebut. Kemudian untuk create student, di mana fungsi ini menerima data string untuk NIM, nama, tahun, dan program studi, lalu mengembalikan objek student T yang berisi informasi tersebut. Kemudian untuk create enrollment, jadi ini menerima objek course T, student T, tahun, dan semester, lalu mengembalikan objek enrollment T. Kemudian untuk fungsi set enrollment grade, jadi kalau ini mengatur nilai mahasiswa untuk satu mata kuliah berdasarkan data yang diberikan. Jadi dari dua file ini, yaitu academic.h dan academic.c, di mana file academic.h mendeklarasikan semua tipe data dan fungsi yang digunakan di academic.c. Kemudian file academic.c mendefinisikan semua fungsi yang sudah dideklarasikan di academic.h. Kemudian dengan menggunakan include
academic.h, file academic.c ini bisa mengakses semua deklarasi yang ada di academic.h. Jadi keterkaitan ini memungkinkan pemisahan antara deklarasi dan implementasi kode, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah di-maintain. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi dengan sistem ini kita bisa membuat data mahasiswa dan mata kuliah, dan mencatat pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, kemudian menghitung performa mahasiswa berdasarkan nilai dan SKS, dan kemudian mencetak informasi mahasiswa, mata kuliah, dan hasil studi. Baik, kemudian kita masuk ke tantangannya. Jadi untuk penjelasan code ini, di mana kode ini adalah program C yang menggunakan file header academic.h untuk mendefinisikan struktur dan fungsi yang berhubungan dengan data mata kuliah course T. Jadi untuk include academic.h ini berfungsi mengimport header academic.h yang berisi deklarasi struktur dan fungsi terkait mata kuliah. Kemudian include ini studio.h di mana mengimport pustaka standar untuk input dan output. Jadi di sini fungsi mainnya adalah create course ini, di mana di sini create course name-nya, kemudian procedural programming yang dimana membuat objek struct course T dengan yaitu ada kode mata kuliah berupa NIM, kemudian nama mata kuliah yaitu procedural programming, dan kemudian SKS-nya 2 dan grade-nya adalah D. Jadi di sini ada print course yaitu berfungsi untuk mencetak data mata kuliah ke layar, dan return 0 ini menandakan program berakhir dengan sukses. Jadi apabila code ini kita jalankan, baik, maka maaf sebentar, jadi kita masuk ke sini. Baik, jadi di sini untuk code yang ini, apabila kita terminalkan, nah jadi di sini kita akan menterminalkannya dengan mengcompile-nya. Kemudian kita tes. Nah, maka ini adalah hasil yang diharapkan. Kemudian kita lanjut untuk yang tantangan yang pertama, di mana kode ini adalah program C yang menggunakan file header academic.h untuk membuat dan mencetak data mahasiswa atau student T. Jadi include #include_academic.h mengimport file header academic.h yang berisi definisi struktur student
DP dan deklarasi fungsi terkait mahasiswa, di mana includestudio.h mengimpor pustaka standar untuk operasi input dan output. Kemudian jika fungsi create student dan print student sudah diimplementasikan dengan benar di academic.c, maka hasil output yang diharapkan adalah seperti ini. Jadi di sini kita terminalkan. Jadi di sini file maka hasil yang diharapkan adalah ini, yaitu NIM, nama, tahun, dan prodinya. Kemudian untuk yang kedua, di mana penjelasannya adalah yaitu membuat mata kuliah dengan menggunakan create course. Jadi dengan membuat data mata kuliah yaitu kode, nama, SKS, dan nilai. Kemudian mencetak nama mata kuliah menggunakan print course yaitu mencetak data mata kuliah. Kemudian create student membuat data mahasiswa yaitu NIM, nama, tahun masuk, dan jurusan. Kemudian create enrollment mencatat pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Kemudian print enrollment berfungsi untuk mencetak data pengambilan mata kuliah dan mengubah nilai dari grade D ke grade AB lalu mencetak nilai. Kemudian apabila kita jalankan, maka baik, ini adalah hasil yang diharapkan, yaitu NIM-nya, kemudian terdapat grade-nya. Ini adalah apabila dia tidak berhasil akan menghasilkan non, dan apabila dia berhasil dia akan menghasilkan nilai yaitu AB dengan grade 7,00. Kemudian untuk yang ketiga, di mana ini cross di mana di sini cross dot fp ini untuk visual programming, kemudian cross pp ini untuk procedural programming. Jadi print course mencetak detail kedua mata kuliah, kemudian create student membuat data mahasiswa Wira Sableng, kemudian print student mencetak detail mahasiswa, kemudian untuk M Wiro FV yaitu Wiro mengambil visual programming atau semester ganjil, kemudian Wiro PP ini Wiro mengambil procedural programming semester genap. Kemudian untuk print enrollment-nya, jadi di sini fungsinya untuk mencetak data pengambilan awal. Jadi di sini apabila dia menggunakan IMT Wiro FP grade, maka dia mengambil nilai grade A. Kemudian apabila dia mengambil IMT Wiro PP grade, maka di sini dia mengambil grade AB. Jadi untuk mencetak ulang pengambilan mata kuliah, maka digunakan fungsi print enrollment sehingga mencetak data setelah terjadinya perubahan nilai. Maka apabila code ini kita jalankan, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu
Nah, demikian. Maka hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi pada sore hari ini yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.